Itu yang membuat saya kecewa. Yang kecewa sama institusi Polri. Tidak mau berubah. Tidak mau menghukum oknum-oknum yang bersalah. Tidak mau membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya sebenarnya nggak mau seperti ini. Nabila kena pelanggaran mama kena pelanggaran. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau. Saya juga sudah capek begini. Bahkan Mabes Polri tidak kasihan sama saya. Saya rela-rela jauh-jauh ke Mabes karena keyakinan suami saya katanya kamu ke Mabes Polri aja, kamu ngutang aja di koperasi. Saya ngutang koperasi 15 juta. Sampai ke Mabes Polri itu gak gampang loh bagi saya. Saya harus rela-rela mengutang dan baru tahun ini lunas koperasi saya untuk sampai di Mabes Polri. Karena suami saya punya keyakinan bahwa Mabes Polri mampu memberi kamu keadilan. Tapi sama saja, percuma. Itu yang membuat saya sakit. Saya kan awal-awal kan saya sopan. Awal-awal kan saya bikin konten sopan. Saya hanya bikin konten untuk udah banyak kok akun saya yang dibantai. Udah banyak. Jadi bukan akun ini aja. Ini akun ke-12 sih saya ini. Jadi udah banyak kok. Saya pertama kalem-kalem ya. Tapi semakin hari semakin nggak jelas juga keadilan ini. Bahkan saya melihat kepolisian tutup mata. Ya, bagaimana tidak berkesan pada saya bahwa polisi saling melindungi kebusukan. Bener kan? Di mana-mana kok bisa-bisanya konten saya nggak nyampe ke mereka. Ada pun yang nyampe hanya sebatas menegur saya, Bu berhenti dibikin TikTok segala macam. Saya bilang saya tidak akan berhenti keluar-keluar sebelum saya diberikan keadilan. Maksud saya berikan saya keadilan bukan dibilang saya mau minta Ibda Sangkala itu dihukum mati, tidak. Saya hanya minta proses hukum itu betul-betul berjalan semestinya. Itu yang saya minta. Kalau memang Ibda Sangkala bersalah, Ibda Sangkala CS bersalah, proses sesuai undang-undang yang ada. Jangan hanya kode, jangan hanya sidang disiplin. Tidak ada pidananya si Sangkala. Itu yang membuat saya sakit. Makanya saya seberani ini karena semua sudah saya lalui dalam waktu 3 tahun mencari keadilan. Betul-betul sangat payah. Kepolisian ini maksud saya. Gimana saya bilang gak payah? Saya seorang istri polisi dipermainkan, gak dianggap. Ngemis saya ini gak dianggap. Saya baik-baik gak diberikan keadilan, gak diladenin. Seakan-akan tutup mata mereka. Tutup mata dengan polisi-polisi yang nakal. Atau yang biasa kita bilang oknum. Itu yang membuat saya sakit seberani ini. Makanya saya bilang, sampai di mata Najwa juga, ya Bunda Najwa cuma sebatas itu. Dan memang saya suruh Ibu Najwa speak up biar publik tahu kebenaran bahwa ada seorang rakyat jelata, kakak saya, orang yang nggak punya, orang susah, tapi dituduh mencuri dan disiksa sama polisi yang baru diduga sudah mati. Itu yang membuat saya sakit. Kakakku baru diduga, sedangkan orang tersangka saja masih bisa banding atau mengajukan PK. Tapi ini tidak, langsung dieksekusi. Bukan dieksekusi dikata ditembak mati, tidak. Beritanya dibilang tembak mati kakak saya, ternyata mati disiksa. Ada luka-luka di sekujur tubuh kakak saya. Kamu lihat aja akun saya, Ernawati Aji Bakaran, kamu lihat semua. Bagaimana saya tersiksa melihat kondisi jenazah saudara saya. Sampai detik ini, saya sudah tidak peduli. Mau hidup atau mati, saya begini aja, saya terus. Sakit sekali saya melihat kondisi saudara saya. Gak bisa saya lupakan, trauma saya sama polisi, trauma. Saya trauma.
Dibilang, "Ih, suami kamu polisi." Saya mau apain suami saya yang kebetulan polisi? Memang kalian mau kalian mau lihat saya ceraikan suami saya gara-gara saya trauma? Itu tidak mungkin karena anak saya 5. Sakit sekali. Saya ini bukan drama, lillahi ta'ala. Sakit sekali kehilangan seorang kakak yang mati disiksa sama teman suami sendiri. Sama seragam suami saya. Itu yang membuat saya sakit. Saya mengingat katanya polisi pengayom. Itu terus di hati saya. Katanya polisi pengayom. Tapi kok kakak saya mati ya di tangan polisi. Itu yang membuat saya sakit. Sampai sekarang. Nggak bisa saya lupakan. Saya masih trauma. Trauma saya sama polisi. Bukan saya benci polisi. Saya trauma sama polisi. Saya trauma. Bunda Bella juga coba cari tahu tentang saya di kepolisian. Bagaimana cara saya tentang mereka. Alhamdulillah saya bukan penjahat. Saya sering membantu orang-orang yang sering dipersulit sama polisi. Tidak. Kalau dihitung jari udah nggak bisa dihitung jari. Bagaimana saya sering membantu orang-orang yang ditindas, yang diperas, yang dimanfaatkan. Saya selalu bantu orang-orang. Tapi ketika saya punya masalah, saya tidak bisa bantu diri saya sendiri. Itu yang membuat saya sakit. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara saya. Tadi udah berapa kali saya ditegur sama kantor suami. Mulai dari Brimob, di Brimob 2 kali saya ditegur, tapi saya bilang, izin komandan, sampai kapanpun saya tidak akan berhenti keluar-keluar sebelum saya diberikan keadilan. Saya butuh kepastian hukum. Itu mau saya. Saya butuh kejelasan kematian saudara saya. Saya butuh kebenaran. Itu saja. Saya tidak minta banyak. Saya butuh kebenaran. Kakakku kenapa bisa mati dalam waktu 3 jam? Itu keinginan terbesar saya. Saya ingin kebenaran. Tapi sampai saat ini belum ada yang mau fasilitasi saya. Yang katanya saya istri polisi. Tapi tidak pernah digubris pengemisan saya minta keadilan. Upaya hukum saya sudah saya lalui semua. Pengacara saya kontras. Pengacara saya di Makassar LBH. Pengacara saya di Jakarta ada 2, Lokataru. Bang Haris Asar pengacara saya. Itu pun beliau yang terbuka, yang mengulurkan tangan kepada saya. Bang Haris Asar itu yang pertama kali. Kedua nanti ketemu saya di Mata Najwa, baru saya ketemu kontras. Jadi kalau dibilang pengacara saya sudah lalui semua. Tapi kayaknya tidak bergeming Polda Sulsel. Saya juga udah buat laporan pengaduan di Komnas HAM. Tapi Komnas HAM gitu masuk angin juga. Saya udah buat laporan di Kompolnas. Udah semua saya lalui. Pengacara saya yang buat laporan itu semua di Komnas HAM sama Kompolnas. Tapi tidak ada jawaban dari Polda Sulsel. Dan tidak ada jawaban dari Mabes Polri. Kamu tahu kenapa saya tidak dapat keadilan? Karena mereka. Karena polisi yang memegang semua kewenangan. Kau mau bilang apa? Kalau polisi bilang A, nggak akan berubah jadi B. Gitu. Saya mau ke Pak Mahfud MD. Saya udah gak punya biaya lagi. Cukup untuk makan saja. Kemarin saja saya utang 15 juta. Baru lunas. Bahkan sekarang suami saya menyalahkan saya. Dia dizolimi sama pimpinan. Saya yang disalahkan. Saya bilang sama suami, saya tidak akan mundur. Lebih bagus saya bunuh diri. Mungkin baru saya bunuh diri, baru kalian berikan saya keadilan. Tapi percuma. Lapor Bang Hotman 911. Percuma lapor itu. Bang Hotman, saya sudah pernah ke sana. Kamu lihat konten saya. Saya nangis juga kalau ingat itu. Saya bahkan nangis di depan beliau. Sebelum saya ketemu Bang Haris Asar. Saya ketemu Bang Haris Asar aja lewat konten.
Beliau melihat waktu tangisan saya di depan SPKT yang konten itu kan, yang di depan SPKT 2021. Makasih. Jadi sama aja. Iya bang, cuma itu sih. Saya kalau cerita saudara almarhum saya nangis pasti. Yang tadinya kuat tapi nggak bisa saya. Ya mungkin karena rasa sayang saya sama kakak nggak ikhlas. Tapi darahnya nggak berhenti mengalir di sekujur tubuh. Keluar dari mulutnya darah segar. Sampai kain kafannya berubah jadi merah. Itu yang membuat saya sakit. Saya tidak bisa tolong. Maksudnya begini, sekejam itu kah polisi? Itu yang membuat saya sakit. Terus semangat takdir mbak. Iya, takdir yang dipaksakan. Tetap berjuang mbak sampai hukum karma diterima pelakunya. Amin. Amin. Makasih mbak. Makasih sudah menguatkan saya. Semangat mbak. Saya nggak bisa move on. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ya mungkin ini karakter saya. Saya nggak bisa move on. Saya mencoba move on, tapi ada aja cobaan. Suamiku dizolimi terus. Suamiku difitnah. Gimana mau saya move on kalau suami saya dizolimi terus? Ada aja cobaan hidup saya. Padahal saya udah nyerah. Itu dia. Itu yang membuat saya sedih juga. Saya istri polisi tapi mengemis sekali saya. Benar-benar. Ketika polisi yang melakukan, betul-betul dilindungi, ditutup-tutupi serapat-rapat mungkin. Itu yang membuat saya sakit. Jangan nyerah bu. Kudoakan ibu. Makasih. Waktu saya lihat kakak live suami waktu itu support kak. Iya dia support. Tapi kan capek juga kalau misalnya suami support. Tapi polisi aja yang dikit-dikit tegur, dikit-dikit tegur. Ini sudah mendapat balasan lebih sakit tapi yang kau rasakan men. Sedih banget. Enggak, bunda tadi yang aku stage. Dizulim bagian suami tabu. Itu difitnah narkoba. Namanya orang tidak melakukan itu ya pastinya diingat terus lah. Kecuali kita pelaku narkoba dilupai. Kalau saya ingat terus ki. Banyaklah yang tidak bisa saya ucapkan di sini. Yang tidak bisa saya kasih tahu ki. Tersinggung nanti semua komandan kalau saya sampaikan di publik. Nantilah di depannya Pak Kapolri saya sampaikan semua. Di depan publik lah. Iya memang saya tunggu di pengadilan akhirat saja. Tapi bagaimana saya mau berhenti kalau suamiku dizalimi terus. Iya Ratna, insya Allah bunda. Iya.
Semangat kakak Die. Raja Kimbo. Kakak saya dituduh mencuri. Kakak saya ditangkap di rumah keadaan tidur, bukan sementara melakukan kejahatan. Kakak saya ditangkap, baru dibuatkan kasus yang ngarang-ngarang sama polisi karena sudah kalang kabut, mereka sudah membunuh saudara saya. Buatlah skenario katanya kakak saya pencuri. Bilang lagi DPO apa, padahal DPO-nya palsu semua, cuma tuduhan di media. Berita palsu dia bikin polisi untuk dibenarkan perbuatannya. Jangan sedih. Makasih Jabar. Terus berdoa insyaallah. Sekarang itulah saya juga capek. Kenapa institusi Polri tidak mau berbenah? Kenapa tidak menghukum oknum-oknum yang nakal? Saya juga heran. Ya begitulah Bang Hendro Purnomo. Tujuan saya bikin konten ya untuk hiburan diri saja. Kalau dibilang saya mau berharap keadilan, sudah tidak ada keadilan baik di negara kita maupun di dunia. Sudah tidak ada keadilan. Mustahil kalau ada keadilan. Itu sudah keputusan saya kan. Belajar move on, kata netizen. Iya, 7 mm. Saya insyaallah, cuman jangan dicoba terus saya, jangan dizalimi terus suamiku. Suamiku udah jauh dari saya, jangan dizalimi terus. Terus insyaallah Bang Ambo. Iya Bu. Iya mau ini Ramadan. Insyaallah. Cuma orang-orang yang nggak tahu judul, taunya menyunggil saya, susah juga dikasih penjelasan. Mau dikasih penjelasan, poin pertama, bagaimana kalau kamu ada di posisi saya? Itu aja sih. Terus kedua, bagaimana kalau kau sendiri dipermainkan sama polisi padahal buktimu ada? Coba. Banyaklah kejanggalan. Stres juga saya. Saya udah ikutin jalur yang ada. Pengacaraku nggak pernah dijawab surat-suratnya sama polisi karena kewenangan di tangan polisi. Pusing juga saya. Saya harus pakai cara apa ini? Ya nggak tahu, jujur cuma bilang masih makan gaji polisi, masih ini. Aduh, kau nggak tahu judul. Bagaimana perjuangan saya? Semua sudah saya lalui, bukan asal keluar-keluar. Semua sudah saya lalui step by step. Sampai ke DPR, terakhir saya baru pulang ke Makassar. DPR RI, anggota dewan, nggak becus juga, sama aja. Surat saya dari tahun lalu nggak pernah dibales. LBH, Lembaga Bantuan Hukum, udah buat surat ke DPR, nggak digubris juga. Makanya aku pernah stage, iya percuma, nggak anggota dewan, nggak ada guna-gunanya. Itu yang membuat saya sakit. Kejam itu tidak punya hati. Kenapa polisi sekejam itu? Itulah Bunda Ratna. Saya juga heran. Kenapa polisi sekejam itu, Kak? Yang katanya pengayom. Saya juga heran. Sebenarnya saya move on, tapi ketika suami saya dizolimi, ditambah lagi muncul Brigadir J kasusnya. Sama lah dengan kata-kata saya sama bapaknya almarhum Brigadir J ya, sama kata-kata saya. Kata Pak Samuel kan ngomong begini, kalau memang anak saya bersalah kenapa tidak diproses? Sama kata-kata saya, kalau memang kakak saya bersalah kenapa tidak diproses? Kenapa dia harus dibunuh? Itu yang membuat saya sakit.
Sakit tapi tidak berdarah. Itulah. Amin. Amin. Semoga Bunda Beli bisa membantu saya lah. Saya coba saja dulu. Amin. Intinya saya cuma butuh kebenaran, kejelasan, kepastian hukum tentang kematian saudara saya. Itu aja sih permintaan saya. Saya nggak minta banyak. Saya nggak minta Ibda Sangkala CS dihukum mati, enggak. Saya hanya butuh kejelasan, kebenaran tentang kematian saudara saya. Ada apa di balik kematian saudara saya? Ada apa sebenarnya? Rasa persaudaraan dan rasa iba saya terhadap saudara yang membuat saya tidak bisa mundur. Saya sudah mempertaruhkan semuanya di meja keadilan. Bahkan saya sudah pertaruhkan suami saya yang katanya bilang bagaimana karir suami saya. Enggak, saya kasih tahu suami saya tidak punya karir, cuma naik pangkat doang, udah gak ada lagi. Setelah itu pensiun, gak ada lagi. Saya tidak mengejar perwira suami saya karena perwira juga kan bayar, gak gratis. Mengejar karir itu bayar juga, gak gratis. Saya udah gak punya uang. Kasih kakaknya Bunda. Iya Pak Biola. Iya bener. Boleh sedih, jangan larut. Enggak sih Bunda Beli aja. Saya kalau terus terang bukan dibilang cengeng, tapi kalau disuruh cerita lagi tentang saudara saya itu nangis. Orang nggak paham. Mereka nggak paham bagaimana mereka ada di posisi saya. Coba bayangin, kakak yang satu perut, sama-sama besar, yang selalu melindungi kita dikala ada penjahat ataupun yang berbuat rese sama kita. Kakak yang selalu melindungi dan mati di tangan seragam sama milik suami saya. Itu membuat saya sakit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kuat yang bilang suaminya. Jangan mantor aja. Semangat ibu, saya anak jenderal polisi bintang 3, tapi aku sekarang udah gak percaya polisi, Bu. Saya juga bingung, Bang. Bingungnya itu begini, kamu gak percaya polisi tapi suami kamu polisi lah.